Oke, kita mau bahas soal gaslighting ya. Jadi gaslighting itu dimana seseorang dimanipulasi atau diputar-balikan faktanya sampai merasa si korban ini kayak ragu dengan statement awalnya yang asalnya pede gitu. Yang terganggu ya pikirannya, ingatannya, sama perasaannya gitu. Contohnya gini lah, misalkan ada pasangan ya, cewek sama cowok gitu berdua. Nah, si cewek ini melihat cowoknya itu jalan sama cewek lain di sebuah kafe. Terus si ceweknya bilang sama cowoknya, itu kamu kemarin aku lihat kamu jalan ya sama cewek lain gitu di kafe A. Nah, si cowok ini memanipulasi, dia bilang, enggak kok, itu bukan aku kan lagi di rumah temen nonton bola misalkan gitu. Terus ceweknya, tapi aku lihat dan itu baju kamu loh gitu. Aku lihat baju kamu dan topi kamu misalkan gitu ya. Kemarin si cowoknya bilang, namanya yang punya topi sama baju itu cuman aku gitu. Lagian ngapain kamu di kafe itu? Kamu nggak izin sama aku kalau keluar. Nah, diputar kan itu sampai si ceweknya jadi merasa bersalah. Oh ya, aku kan keluar mau ngantar teman lah, tapi kamu kan nggak minta izin sama aku atau nggak bilang gitu sama aku. Nah, ini diputar balikan faktanya, dimanipulasi. Nah, ini disebut dengan gaslighting. Sebenarnya bukan cuma memanipulasi tapi juga mengecilkan perasaan orang lain. Nah, ketika si ceweknya misalkan nangis gitu, ya udah maaf aku keluar tanpa izin gitu. Terus si cowoknya, alah udahlah nggak usah nangis, lebay kamu gitu. Nah, itu namanya gaslighting gitu. Nah, kenapa disebut gaslighting? Ini kan sejarahnya agak lucu ya. Kenapa, apa hubungannya memanipulasi dengan kata gaslight gitu, antara gas sama light itu lampu gas gitu. Atau mungkin istilahnya petromax ya, kalau kita lampu petromax gitu. Lampu yang pakai gas gitu. Nah, ini karena gaslighting ini diambil dari kata judul sebuah teater atau film. Jadi teater yang difilmkan gitu, yang dimana ceritanya itu seorang suami yang memanipulasi istrinya sampai gila gitu, dan judulnya Gaslight. Kenapa judulnya Gaslight? Karena ada satu adegan yang dimana si suami ini memanipulasi lampu gas yang diredupkan sampai si istrinya itu bingung, loh kok lampu jadi redup ya gitu. Nah, si suami ini bilang, enggak, perasaan kamu aja kali gitu, orang lampunya biasa aja. Terus dan banyak hal gitu yang sampai si istrinya ini merasa ragu dan kacau pikirannya, jangan-jangan aku yang salah, aku yang gila gitu. Dan akhirnya benar, akhirnya si istrinya itu jadi gila. Nah, ini disebut dengan gaslight gitu judulnya. Nah, akhirnya para psikolog tahun 1960-an, para pakar psikologi itu memakai kata gaslighting dari teater sama film itu gitu. Ini itu menunjukkan buat perilaku klinis di mana seseorang mencoba merusak fakta orang lain gitu, merusak kenyataan orang lain. Jadi dipakailah kata gaslighting dari judul teater sama film itu ya, gaslight gitu. Nah, jadi gaslighting itu bukan cuma sekedar bohong biasa, tapi ini tuh memanipulasi seseorang sampai seseorang itu merasa bersalah, merasa kayak jangan-jangan aku yang salah gitu, sampai kayak gitu. Nah, ini namanya gaslighting. Nah, lalu gimana caranya supaya kita nggak mudah tergaslight? Ya, kita harus punya banyak kepekaan sama perasaan sendiri, dan harus bisa meng-cross check, punya critical thinking. Yang kalau kita punya statement yang asalnya kita pede dengan statement itu, tiba-tiba kita jadi merasa ragu karena si lawan memutarbalikkan fakta, kita pikir dulu apakah benar yang kita utarakan itu salah atau memang dia memanipulasi. Jadi kita harus pintar-pintar diri, harus cross check apakah kita yang salah atau benar-benar dia yang memanipulasi. Nah, itu yang disebut dengan gaslighting. Mungkin itu aja video kali ini. Mungkin besok kita akan bahas lagi sesuatu yang baru lagi buat catatan menjelang tua ya. Terima kasih, saya Sulaksana. See you on next video.